Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali di acara kajian rutin kita di setiap pekan pertama, yaitu kita akan mengkaji ayat-ayat dari juz ke-30. Sebelum Ramadan kalau nggak salah kita dulu pernah membahas tentang surat Al-Zalzalah ya. Az-Zalzalah. Nah, sekarang kita akan bahas surat Al-Adiyat. Nah, surat Al-Adiyat ini memang kalau yang buku yang dipegang oleh Bapak Ibu ini menarik ya. Di buku yang ditulis oleh Dr. Saiful Bahri ini, satu pelajaran penting dari surat Al-Adiyat ini memang bagaimana kita ini harus selalu memiliki kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Ini tadabbur yang subhanallah gitu ya, sangat menginspirasi buat kita semuanya. Walaupun sesungguhnya kalau kita berbicara tentang surat Al-Adiyat ini kan nanti ujungnya adalah akan berbicara tentang bagaimana potensi-potensi kebaikan yang Allah berikan, dan potensi itu harus kita gunakan dengan mensyukuri nikmatnya. Akan tetapi watak manusia itu kadang mengingkari nikmat Allah. Nah, inilah mungkin yang harus menjadi pembelajaran buat kita semuanya kaitan dengan surat ini. Jadi sebelum kita membahas tentang surat ini, mungkin sekitar sedikit tentang mukadimah surat ini. Apakah surat ini termasuk makkiyah atau termasuk madaniyah? Memang kalau lihat di sini disebutkan surat ini diturunkan di Mekah, artinya surat ini termasuk surat makkiyah. Kenapa surat ini dinamakan surat makkiyah? Dan ini disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Salah satunya adalah karena dalam surat ini berbicara tentang hari kiamat. Dan salah satu indikator surat itu surat makkiyah adalah berbicara tentang hari kiamat. Walaupun ulama lain mengatakan bahwa surat ini termasuk surat madaniyah. Karena kaitan dengan asbabun nuzul nanti yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya Syekh Wahbah Zuhair di dalam tafsir Al-Munir. Beliau menyebutkan tentang asbabun nuzulnya. Sebagian ulama menyatakan bahwa surat ini adalah surat madaniyah. Mereka berdalil bahwasanya Allah berbicara tentang peperangan pada surat ini. Sebagaimana di awal-awal surat Allah bersumpah tentang kuda yang berlari kencang yang masuk dalam area peperangan. Sedangkan peperangan itu di zaman Nabi tidaklah terjadi kecuali setelah Rasul hijrah ke kota Madinah. Memang terjadi peperangan, tapi Rasul bukan memimpin. Ya, jadi sebelum Rasul jadi Nabi memang ada peperangan. Tapi peperangan ini tentu terjadi di kota ketika Rasul sudah hijrah ke kota Madinah. Sedangkan peperangan saat terjadi sudah pindah ke Madinah, itu perang Badar, itu perang pertama. Adapun saat Nabi di Mekah, maka belum ada peperangan karena lemahnya kondisi yang dialami kaum muslimin saat di Mekah. Jadi kondisi kaum muslimin memang belum kuat sehingga tidak mungkin bisa menyerang atau diserang gitu ya. Kan biasanya menyerang itu kalau sudah punya kekuatan, diserang juga kalau ada potensi akan mengganggu. Nah, ketika di Madinah, di Mekah, kaum muslimin ketika itu masih dalam posisi lemah. Nah, sehingga inilah yang melatar belakangi sebagian ulama menyampaikan surat ini termasuk surat makkiyah gitu. Surat ini termasuk surat madaniyah. Nah, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, kira-kira apa hubungan surat ini dengan surat sebelumnya, surat Az-Zalzalah? Nah, ada dua sesungguhnya minimal hubungan dua surat ini. Ya, surat Az-Zalzalah dengan surat Al-Adiyat. Di dalam surat Az-Zalzalah disebutkan wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Kan dalam surat Az-Zalzalah. Memang tadi para ulama ketika wa akhrajatil ardu athqalaha terjadi perbedaan. Sebagian mengatakan bumi itu mengeluarkan isinya, apa isi yang dikandungnya. Jadi ketika terjadi hari kiamat maka ya apa yang ada di dalam itu keluar semua. Walaupun sebagian lagi menyampaikan wa akhrajatil ardu athqalaha, nanti di hari kiamat setelah terjadi hari kiamat kemudian tiupan yang kedua manusia itu akan dibangkitkan. Nah, adapun di dalam surat ini disebutkan di dalam surat Al-Adiyat
Ya, idza bu'thira ma fil kubur, apabila apa yang ada di kubur dikeluarkan. Inilah ada kesesuaian. Jadi wa akhrajatil ardu athqalaha, nanti semua yang sudah dimakamkan nanti akan kembali dikeluarkan dari bumi ini. Sehingga ini ada kesesuaian antara dua surat ini. Kemudian yang kedua, kalau di surat Az-Zalzalah disebutkan, Allah mengingatkan di dalam surat Az-Zalzalah, ya, di dalam surat Az-Zalzalah itu diingatkan apa peringatan yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zalzalah. Dalam surat Az-Zalzalah disebutkan kaitan dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini di dalam surat Az-Zalzalah itu Allah menyebutkan seperti itu. Nah, di dalam surat Al-Adiyat Allah menghina manusia yang mengingkari nikmat dari Tuhannya, mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan tidak mempersiapkan diri untuk hari penghitungan amal di hari kiamat nanti, yakni dengan melakukan kebaikan dan beramal soleh serta meninggalkan kejelekan dan kemaksiatan. Jadi ini di dalam surat Az-Zalzalah disebutkan Allah akan balas kebaikan, Allah akan balas keburukan. Nah, dalam surat ini Allah menyebutkan betapa hinanya manusia yang tidak mempersiapkan kaitan dengan hari itu. Ini adalah kaitan dengan surat ini. Ini sebagian lagi menyampaikan, ini tadi sudah disampaikan kaitan dengan munasabat, ini asbabun nuzul. Tadi yang saya sampaikan di awal Bapak Ibu, asbabun nuzul ini tadi yang menyatakan bahwa surat ini termasuk surat Madaniyah karena disebutkan Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan berkuda kepada orang-orang dari Bani Kinana dengan Al-Munzir bin Amr Al-Ansari sebagai pemimpinnya. Kemudian karena keterlambatan berita yang sampai kepada Nabi, orang-orang munafik mengatakan mereka telah terbunuh. Lalu turun surat ini untuk memberikan kabar kepada Nabi atas keselamatan mereka dan sebagai berita gembira kepadanya atas kemenangan penyerangan mereka dari kaum itu, yaitu disebutkan wal adiyati dhabha. Nah, tapi sekarang kita akan bahas satu ayat kaitan dengan surat ini. Tapi kita bahas dulu mungkin dari buku yang ditulis oleh Dr. Saiful Bahri. Nah, kalau kita lihat di dalam buku ini disebutkan wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang. Kan ini disebutkan kenapa dinamakan al-adiyat? Karena ini berbicara tentang kuda perang. Nanti akan kita bahas ketika pembahasan tentang ayat pertama, apakah al-adiyat ini kuda atau al-adiyat ini unta. Ya, walaupun lebih tepatnya adalah kuda, karena ini kan berkaitan dengan peperangan. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Nah, di sini disebutkan al-adiyat dari kata aduwun. Jadi al-adiyat itu dari kata adu. Apa yang dimaksud dengan aduwun? Aduwun itu dari kata ada ya'du, artinya adalah jauh atau melampaui batas. Jadi al-adiyat itu adalah asal kata ada ya'du. Kemudian muncul berbagai derivasi namun tetap mengandung makna jauh. Salah satunya aduwun, musuh. Kenapa musuh? Orang bermusuhan itu dekat fisiknya tapi hatinya jauhan. Bapak Ibu punya tetangga, tapi kita musuhan, kira-kira dekat atau jauh? Jauh, itu dalam bahasa Arab namanya aduwun. Kenapa permusuhan? Karena permusuhan itu tidak pernah dekat. Jadi kata ada ya'du artinya adalah jauh atau melampaui batas. Nah, di sini ada aduwun. Nah, kemudian al-adu bisa jadi maknanya adalah berlari cepat, menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. Makanya ada udwan, artinya agresi, karena yang melakukan jauh dari kebenaran dan keadilan, namanya udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi agresi maksudnya apa? Jauh dari kebenaran dan keadilan. Nah, sehingga Bapak Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dari ayat ini wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang. Nah, al-adiyat berarti lari kencang. Kata ini sudah menjelaskan siapa pelakunya. Nah, karena kata ini tidak menjelaskan siapa pelakunya. Menurut jumhur ulama termasuk sahabat Abdullah bin Abbas adalah kuda yang berlari kencang. Namun ulama lain mengatakan unta. Nanti kita lihat di ayat berikutnya ya. Ini kuda atau unta. Ya, sementara mayoritas mengartikan kuda ya. Jadi mayoritas ulama justru mengartikan al-adiyat itu adalah kuda. Dhabhan, yang dengan nafas saat berlari. Kan ada istilah napas kuda banyak main bola katanya juga napas kuda. Gimana napas kuda itu hari jam 4 ayah karena jam najong gitu Pak, karena ngos-ngosan. Nah, tapi nanti kita bahas dulu ini, nanti kita kembali kepada buku yang ada di hadapan Bapak Ibu. Jadi kita bahas jadi wal adiyati dhabha, jadi artinya kuda yang berlari kencang dengan nafas saat berlari.
Nah, sehingga secara bahasa maknanya adalah demi yang berlari dengan cepat sambil terengah-engah. Pada ayat ini Allah tidak menjelaskan tentang yang disifati, siapa yang terengah-engah. Akan tetapi dengan sifatnya berlari kencang dengan terengah-engah itu biasanya adalah kuda. Walaupun ulama lain mengatakan ini adalah unta. Ya, terlepas dari itu semuanya, yang jelas dua-duanya benar penafsiran itu. Kemudian falmuriyat qadha. Al-muriyat artinya adalah kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Al-muriyat dari kata waro, dari kata apa? Waria yari, yang artinya adalah menyalakan api. Sedangkan fa dalam ayat ini adalah menunjukkan bahwa nyala atau percikan itu merupakan akibat dari lari yang kencang. Dan biasanya kalau yang mengeluarkan api itu kuda, karena kuda itu kan Pak ada sepatunya ya. Sepatu kuda kan terbuat dari besi. Kalau besi ketemu batu kan biasanya apa? Akan memercikan api. Sehingga di sini sebagian ulama menguatkan bahwa, bahkan mayoritas ulama menguatkan bahwa yang disebut dengan yang berlari kencang itu adalah kuda. Qadha berarti adalah qadha, artinya mengeluarkan atau memercikan. Baik air dari kolam, kuah dari mangkuk, itu namanya adalah, maupun api dari batu disebut dengan qadha. Nah, seekor kuda yang berlari dengan cepat lalu kuku-kukunya mengenai batu dan menyebabkan suatu efek yang muncul, yaitu keluarnya percikan-percikan api. Al-mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Al-mughirat dari aghara, artinya cepat melangkah. Subha di waktu subuh. Ini menggambarkan serangan itu cepat dan mendadak waktunya. Walaupun para mufassirin lain mengatakan fal mughirati subha, ini adalah unta yang digunakan untuk dikendarai ketika apa? Ketika orang melaksanakan ibadah haji, pergerakan dari Muzdalifah ke Mina. Mungkin Bapak Ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji kan sunnahnya begitu Pak. Tanggal 8 ke Mina, mabit di Mina, jadi sholat 5 waktu, dikosor tanpa dijamak, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian subuh tanggal 9 berangkat menuju ke Arafah. Istirahat, nanti zuhur, persiapan untuk wukuf, karena wukuf itu dari ba'da zuhur sampai maghrib. Nah, kemudian dari ba'da maghrib bergerak menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah sholat maghrib, isya, dan subuh. Nah, ba'da subuh kemudian bergerak menuju ke Mina lagi. Nah, yang kemarin sempat heboh ya, ada 25 kloter terlambat diangkutnya. Baru selesai pengangkutan tuh jam 13.30. Kasihan Pak. Memang ya mungkin ada kesalahan atau apa wallah. Ya, tapi kan ini disebutkan. Nah, sebagian ulama mengatakan dari ayat ini mengatakan bahwa kuda yang menyerang dengan tiba-tiba waktu pagi. Karena ada sebagian mengatakan ini maksudnya adalah unta. Walaupun sebagian lagi mengatakan kuda. Nah, di sinilah Bapak Ibu betapa betapa waktu pagi itu waktu yang sangat istimewa. Sampai Rasul itu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Makanya istilah orang tua mana Pak? Tongkap ihlaan dipacok, bukan dipacok. Nah, jangan keduluan sama jangan keduluan sama ayam kalau bangun itu. Makanya saran saya Bapak Ibu, ba'da subuh itu jangan tidur. Jadi kalau mau tidur lagi nanti jam 7 aja. Ya mau coba ibu-ibu tercari ibu mah sibuk ya. Ini sebagian ulama bahkan memakruhkan Pak tidur ba'da subuh. Jadi idealnya ba'da sholat subuh itu nggak usah tidur, melakukan aktivitas. Makanya kalau orang tua zaman dulu kan ba'da subuh teh ke dapur masak apa gitu, baik masak cai dan sebagainya, masak air dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan waktu subuh. Jadi unta yang menyerang dengan tiba-tiba. Kemudian fa'asar nabihi naqa, sehingga menerbangkan debu karena saking kencangnya kuda itu berjalan sehingga akhirnya debu berterbangan. Kemudian di sini fawasat nabihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, inilah kalau kita berbicara tentang ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang disampaikan oleh Dr. Saiful Bahri. Kata beliau, kuda-kuda perang yang dijadikan Allah bersumpah adalah isyarat bahwa kaum muslimin harus selalu memiliki potensi kekuatan. Jadi dari sinilah Bapak Ibu, setiap kita tuh harus punya kekuatan. Potensi-potensi kekuatan harus kita miliki. Kekuatan dalam bab apapun. Kekuatan mungkin dalam bidang militer harus dimiliki, dalam bidang ekonomi, termasuk mungkin juga sekarang kita di bidang politik pun harus dikuasai oleh kaum muslimin.
Jadi jangan kita tidak punya potensi. Saya menarik Pak yang disampaikan oleh Gus Baha ya. Jadi Gus Baha ini ada ceramah beliau menyampaikan begini. Kata beliau, kalaulah politik itu kotor, walaupun kotor, tapi kebijakan dari penguasa itu sangat penting. Sehingga sangat layak jika orang-orang soleh mengambil kekuasaan itu demi kebijakan yang baik-baik. Itu Pak. Jadi artinya apa? Di sinilah kaum muslim harus punya potensi apa? Harus apa? Harus selalu memiliki potensi kekuatan. Makanya kalau di dalam ayat ini kan disebutkan kuda-kuda perang di atas. Kemudian kan tadi kuda itu kan potensi kekuatan. Makanya kan disebutkan di dalam Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Ya kan berarti potensi kekuatan. Kemudian hendaklah kita juga selalu memiliki kewaspadaan. Nah, kan harus selalu memiliki kewaspadaan. Waspada dari musuh. Musuh itu kan bisa jadi musuh yang kelihatan, musuh yang tidak kelihatan. Ya sekarang kan mungkin dengan zaman sekarang kan ada istilah tuh kemarin ada, apalagi anak-anak sekarang kan main game dan lain sebagainya. Nah itu juga perlu kewaspadaan dari orang tua Pak. Kalau enggak kan bisa ada permainan apa gitu yang sampai dia tuh membentuk karakter dan seterusnya. Jadi kan berarti kita ini selalu memiliki kewaspadaan. Coba lihat tadi di dalam Al-Quran, falmuriyati qadha, kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Kemudian falmughirati subha, kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Artinya di sini ada selalu kewaspadaan. Kemudian mobilitas yang cepat, disegani musuh, berwibawa, kuat dan kokoh. Inilah pelajaran kenapa Allah bersumpah dengan kuda atau unta yang disebutkan dalam ayat ini. Kita ini harus selalu memiliki tadi kewaspadaan, potensi-potensi kekuatan, kemudian juga mobilitas yang cepat, disegani musuh dan lain sebagainya. Sehingga wajar kalau ayat ini dijadikan sumpah karena memiliki urgensi bagi umat Islam. Kelima sifat yang disebutkan semuanya mengarah pada pergerakan progresif. Berlari kencang, menimbulkan api, menyerang tiba-tiba di waktu pagi, serta mampu menerobos ke jantung pertahanan musuh. Jadi kalau kita lihat dari sini berarti apa? Sifat ini kita harus selalu memiliki pergerakan-pergerakan yang progresif. Pergerakan yang selalu apa? Yang selalu menimbulkan kebaikan-kebaikan. Makanya nanti kalau kita membahas tentang surat nanti kalau kita masih ayat-ayat surat-surat pendek ya, ketika kita membahas surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah, kan di ujung ayatnya fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ini tindakan yang progresif, berlari kencang dan lain sebagainya. Dan Rasul itu mencontohkan Bapak Ibu, bagaimana Rasul itu selalu orang yang selalu mobilitas yang tinggi dan seterusnya. Rasul SAW dalam kisah disebutkan sebagai contoh adalah menjadi teladan ketika beliau mendahului penduduk Madinah yang ada pada suatu malam mendengar suara yang sangat keras. Jadi ada dentuman keras waktu itu. Maka beberapa orang penduduk Madinah bergegas mendatangi sumber suara yang amat keras, tidak seperti biasanya tersebut. Namun setiba di sana mereka mendapati Rasul kembali dari tempat tersebut sambil menaik kuda dan mengalungkan pedangnya. Kalian tidak akan diteror lagi. Kesiapsiagaan beliau menjadikan orang pertama yang mengetahui sekaligus mengantisipasi keadaan. Jadi ketika ada apa gitu ya, orang baru menuju sumber suara, Rasul sudah kembali. Artinya kesiapsiagaan yang sangat kuat. Nah ini kita juga, ya mungkin dalam konteks apapun kita selalu memiliki kesiapsiagaan. Beliau mendidik para sahabat untuk bermental kuat sebelum memiliki kekuatan fisik dan peralatan perang. Inilah yang dilakukan Khalid bin Walid dalam menghadapi pasukan Heraklius. Disebutkan Pak di sini, dalam menghadapi Romawi, dalam perang Yarmuk, sang panglima mengirim utusan kepada Khalid. Aku telah mengetahui sebab kalian keluar dari negeri kalian yang tidak lain adalah karena tingginya harga barang-barang dan kritis. Aku mempunyai ide untuk memberikan masing-masing dari kalian 10 dinar dan kendaraan yang mengangkut bahan makanan dan pakaian. 10 dinar itu Pak, 1 dinar itu sekitar 4 juta. Jadi udahlah kalian gak usah pura-pura. Saya juga tahu kalian tuh keluar itu karena harga tinggi, gak punya duit dari sebenarnya. Ini saya kasih lah 40 juta satu pasukan. Satu orang 40 juta. Plus makanan. Orang mau berhenti sogok lah itunya. Ngeslah tong lomba omong tah yowe. Jadi mau disogok Pak. Kembalilah ke negeri kalian dan hiduplah bersama keluarga kalian. Jadi bahasa kitanya nggak salah tong ribut-ribut perang, nggak mendingan balik ke imah. Ngapain? Nggak ada apa? Orangnya mana teboga duit, orang diberi duit. Kebayang nggak Bu? Namun
nanti di tahun yang akan datang kalian harus mengirimkan upeti, lalu kami pun akan mengirimkan yang semisalnya. Sungguh kami datang kepada kalian dengan membawa jumlah pasukan yang amat besar yang tidak tertandingi. Bahasa kisahnya apa, Bu? Jadi Raja Romawi itu ngasih duit dan ngasih ancaman. Udahlah, kalian kalau perang dengan kami pasti kalian kalah. Daripada bingung-bingung mendingan tah diberi duit 40 ya, kalau sekarang mungkin sekitar 40 juta per orang plus makanan, cukuplah jangan setahun. Tahun haret mayat upeti, nanti saya ganti lagi. Dan kalian gak usah capek-capek berperang. Ini kan berat, Pak. Sogokan-sogokan seperti ini kan paling berat. Ya, bahasa kitanya mungkin udahlah, pilih saja, dan mungkin kalau zaman sekarang bisa jadi begitu, Pak. Ya, ini kan makanya tadi saya harus punya kekuatan potensi kekuatan ini. Kemudian coba apa respon Khalid bin Walid? Ini menarik nih. Surat teror dari pasukan Romawi yang mencoba menggoyahkan semangat sekaligus melucuti mental dan janji manis serta gertakan yang dibalas dengan tegas. Tidaklah kelaparan maupun kesulitan yang meloloskan kami dan negeri kami. Tapi kami bangsa Arab suka meminum darah. Konon tidak ada yang lebih lezat darahnya kecuali darah orang-orang Romawi. Kalian membayangkan? Jadi PD-nya itu subhanallah gitu. Jadi ini mental, Pak. Mental, kalau saya pernah sampaikan di salah satu kajian, inilah mental pemenang, Pak. Jadi kebayang gitu, jangan mentalnya mental tempe mungkin ya. Ada istilah kan begitu. Bukan tempe tidak bagus ya, ini mah istilah saja. Jadi betul-betul mental pemenang. Kami ini keluar di sini, kami suka minum darah. Dan konon katanya darah yang paling enak tuh darahnya orang-orang Romawi. Kan nggak ada ceritanya Bu makan darah orang Arab gitu. Cuma dia ini mau balas gertakan aja gitu. Maka kemudian kami datang untuk menumpahkan darah kalian dan untuk kami minum. Aku datang pada anda dengan orang-orang yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai dunia. Mereka merindukan akhirat sebagaimana kalian menyukai dunia. Menurut akal sehat kan nggak ada orang Arab yang minum darah, Pak. Tapi ini kan gertakan dibalas gertakan lagi. Ini contoh, Pak. Bagaimana tadi kewaspadaan, kesiapsiagaan, kekuatan. Inilah mental yang ditanamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan Khalid bin Walid itu masuknya Islam kan tahun ke-6. Artinya kebayang gimana mental-mental sekelas Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Nah inilah dari ayat ini subhanallah Dr. Saiful Bahri mentadaburi sampai sejauh itu. Bahkan Bapak Ibu dalam dicontohkan lagi Rasul SAW bagaimana ketika mau Fatuh Mekah. Itu kan kalau bahasa kita ada rapat khusus. Nah rapat khusus ini tidak semua orang tahu, hanya beberapa orang saja. Bahkan yang rapat aja sebagian tidak tahu bahwa beliau ini akan pergi ke Mekah. Pokoknya mah kalian siap-siap rekaman Kristen loh Bapak. Nggak usah banyak bicara. Kamu siap ikut dengan apa? Ikut dengan prinsip kami. Ikut dengan perintah kami sebagai pemimpin. Nah ada kalanya mungkin Bapak Ibu seorang pemimpin ketika kondisi sulit ketika kondisi sulit mempercayai orang, maka bisa jadi strategi itu dirahasiakan. Nah, Rasulullah SAW menyembunyikan keputusan melakukan Fatuh Mekah bahkan terhadap keluarga dekat beliau sekalipun, tidak juga kepada Abu Bakar sahabat dekat beliau, tidak juga kepada Aisyah istri tercinta beliau. Tetaplah niat beliau menjadi rahasia tersembunyi sampai lengkap segala persiapan perang. Rasulullah SAW bermaksud menghalangi bocornya berita tentang pergerakan beliau untuk menyerang Quraisy. Maka disebarlah mata-mata dan para pengintai di dalam dan di luar Madinah untuk tujuan tersebut. Hasilnya, langkah tersebut akhirnya mampu menyingkap adanya surat yang akan dikirim Hatib bin Abi Balta'ah. Walaupun Pak sudah rahasia begitu juga tetap aja bocor gitu. Apalagi ada grup WA gitu Pak ya. Ya kan, cukup sampai grup ini saja. Tapi di-share ke grup lain sami Pak. Cukup sampai grup ini saja. Nah, tapi maksudnya kan ini kan strategi Rasul. Nah, kemudian dengan langkah ini beliau berhasil menutup peluang orang Quraisy mengetahui gerak-gerik beliau. Nah, di sini bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Rasul? Maka ketika itu Rasul mengirim utusan. Kemudian 10.000 tentara kaum muslimin menyalakan api. Jadi sengaja Pak malam hari menyalakan api. Disuruh menyalakan apinya 2. Jadi satu orang menyalakan api 2. Tujuannya apa? Dari jarak kejauhan ini orang akan menyerang kota Mekah. Akhirnya tidak terjadi peperangan, mereka sudah menyerah duluan. Nah inilah Pak subhanallah potensi-potensi kekuatan ini kita lihat dari surat ini. Dr. Saiful Bahri mengambil seperti itu. Nah pelana pasti kufar Quraisy merinding melihat jumlah yang demikian banyak. Bingung Pak, ini kan sudah bawa apa? Jadi rahasia banget perjalanannya.
Tapi begitu sudah mendekati Mekah, maka Rasulullah SAW nyalakan api di malam hari. Satu orang bawa obor dua. Ingat Pak, dulu zaman baheula aja sok aya naon pawe obor ya. Ya kan pawe obor. Ya kebayang atuh Pak 1000 pasukan bawa obornya dua masing-masing, jadi sabaraha ribu Pak? 2000. Sok bayangkan Pak, nantilah suruh nyalain 2000 orang gitu ya, obor tika jauhan kira-kira kumaha Pak? Di gunung di tengah gunung kada tadi. Di sini gunung terdekat gunung apa Pak? Yang kelihatan. Nyalakan 2000 orang kan, wah ini jumlah yang sangat banyak. Ini kan ya kalau dalam dalam peperangan itu kan ini bukan sekedar ini kan perang pencitraan mungkin bahasa gitu begitu. Jadi kadang ada kalanya seperti itu. Ya tadi contohnya Khalid bin Walid mengatakan kami ini suka darah yang paling enak itu katanya. Jadi ada kalanya kita juga pun kurang sudah perlu ngangos oge gitunya. Ya tapi yang dilarang itu adalah ya kita tidak punya kekuatan apapun tapi pura-pura. Itu yang nggak boleh kan, pencitraan yang tidak benar. Nah, strategi selanjutnya adalah Rasul mendramatisir dan membesarkan jumlah nominal pasukan Islam dengan cara berwasiat kepada pamannya, gitu Abbas, untuk melarang Abu Sufyan untuk memasuki pintu masuk gunung yang menuju Mekah sampai pasukan kaum muslimin selesai melewatinya. Jadi ini betul-betul bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya apa? Dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Singkat ceritanya begitu. Nah inilah Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita lihat dari ayat ini betapa pentingnya kita ini sebagai kaum muslimin tadi harus memiliki potensi kekuatan ya, seperti berkuda perang, waspada, mobilitas dan lain sebagainya. Nah, setiap kita pun tentu punya potensi-potensi kekuatan. Ada potensi kekuatan ekonomi, potensi kekuatan bisnis, potensi kekuatan keilmuan, semuanya semuanya memiliki potensi itu. Tapi potensi-potensi itu harus digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kuda perang ketika menyerang musuh. Dalam surat Al-Adiyat Allah bersumpah dengan kuda. Kuda adalah di antara karunia Allah pada makhluknya. Kuda di sini memiliki keistimewaan khusus dibanding hewan lainnya. Kuda tersebut dikatakan berlari kencang dengan terengah-engah. Kuda tersebut memercikan api karena sentakan kakinya yang mengenai batu saat berlari kencang. Kuda tersebut menyerang musuhnya di waktu subuh, lalu kuda tersebut menerbangkan debu-debu. Kuda tersebut kemudian menyerang musuhnya hingga menembus jantung pertahanan musuh. Inilah yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah dalam surat ini. Tapi apa pelajarannya? Sebagian mufassirin mengatakan 5 ayat yang dimulai dengan sumpah ini menggambarkan cepatnya kedatangan kiamat. Bisa jadi maknanya itu. Laksana serangan mendadak pasukan berkuda di pagi hari di zaman itu dulu. Artinya apa? Kita harus selalu mempersiapkan diri kedatangan kematian, kedatangan hari kiamat. Syekh Adil Muhammad Khalil menjelaskan, sumpah Allah dengan kuda perang 5 ayat ini menunjukkan bahwa kuda melakukan itu semua meskipun dengan terengah-engah demi memenuhi kehendak tuannya. Lalu mengapa manusia justru ingkar kepada Allah? Jadi pelajarannya 3 tadi ya. Pertama, kita harus selalu memiliki potensi-potensi kekuatan. Kedua, ayat ini menjadikan pelajaran betapa cepatnya hari kiamat seperti larinya kuda di zaman dulu. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Allah bersumpah dengan kuda untuk berperang. Tujuannya adalah untuk kuda itu kan kalau berjalan mengikuti perintah siapa? Perintah tuannya. Di sini siapa yang suka naik delman, Pak? naik karatek, Pak, di kurang Sundamanya. Kan kalau naik delman kan begitu. Si kuda itu kan nurut terserah kusirnya kan. Ya tarik ke kanan. Walaupun yang itunya kusirnya anak kecil. Saya kebetulan dari Ciparai di daerah Maruyung itu ada karatek Pak. Ya delman kalau di kita. Karatek itu kadang yang bawa kudanya itu anak kecil. Tapi dia nurut aja, ditarik ke kanan gitu ya. Berarti belok ke kiri, lurus gitu kan dan seterusnya. Nah, di sini juga apa? Kita ini kan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, dilarang bermaksiat. Maka pelajarannya apa? Pelajarannya harus kita lakukan. Sebagaimana kuda ya, lari dengan terengah-engah untuk memenuhi kehendak tuannya kan karena mau berperang. Nah, lalu mengapa manusia justru ingkar kepada Allah, tidak melakukan apa yang diperintahkan demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya di ayat berikutnya apa coba? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Maka kata Dr. Saiful Bahri, dahsyatnya sumpah Allah dengan kuda-kuda perang tidak secara otomatis menghentak dan menyadarkan manusia. Harusnya yang mendengar sumpah Allah tersebut akan tersadar dan kemudian menyiapkan diri untuk selalu berjaga dan siap menerima panggilan Allah untuk membela agamanya, membela dengan sepenuh jiwa dan merespon dengan mobilitas yang cepat.
Namun tadi manusia itu jarang seperti itu. Makanya Bapak Ibu ada 3 panggilan ya. Yang 2 bisa nolak, yang 1 tidak bisa nolak. 1 panggilan azan, yang kedua panggilan haji, yang ketiga panggilan kematian. Nah kematian ini nggak bisa nolak Pak. Ya, kematian ini nggak bisa nolak. 2 pekan yang lalu teman saya rahimahullah taala wafat ya. Usianya masih muda Pak, baru 46 tahun. Beliau lahir tahun 77, masuk 46 tahun. Hari Selasa saya hari Rabu siang saya menjenguk karena mendapatkan informasi bahwa beliau ngedrop lagi gitu ya, ke rumahnya. Masih bisa respon ngobrol dengan saya, walaupun ngobrolnya nggak nyambung ya, tapi relatif masih nyambung lah. Istrinya juga heran pas gitu, kok bisa nyambung gitu ya, karena setelah itu datang teman yang satu lagi nggak tahu sama sekali. Besok hari Kamis dibawa ke rumah sakit, cuci darah gagal baru setengahnya, masuk ICU, jam 10 malam Jumat wafat. Masih muda. Ini kan menunjukkan apa? Yang manusia ini kan kapanpun kematian itu akan datang kepada kita semuanya. Makanya di sini disebutkan innal insana li rabbih lakanun. Sesungguhnya manusia sangat ingkar tidak bersyukur kepada Tuhannya. Saya bahas di sini sedikit tentang kanun. Kanun ini merupakan dari Kanada. Ya bukan Kanada negara ya. Ya, artinya adalah tandus. Bentuk superlatif ini menggambarkan betapa besarnya kekufuran dan keingkaran manusia sehingga tidak mau memberikan bantuan sekecil apapun. Jadi kanun ini adalah, jadi gini, kalau ghafar artinya ghafir itu mengampuni, orang yang mengampuni. Kalau ghafar maha pengampun, maka atau ghafurun, ya kan, makanya rahimun itu mengasihi. Tapi kalau rahimun, makanya kan Allah tuh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah itu ghafurun, maha. Nah di sini kanun. Tapi kalau ghafur maha pengampun, syakur maha bersyukur. Kalau ini kebalikannya Pak. Kanudun, artinya tandus. Maksud tandus ini maksudnya apa? Jadi menggambarkan betapa besarnya kekufuran dan keingkaran manusia sehingga tidak mau memberikan bantuan sekecil apapun. Padahal tadi potensi itu ada Pak. Potensi harta, potensi ini dan lain sebagainya. Maka kemarin kurban itu Pak mengajarkan kepada kita, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, maka apa yang kita lakukan? Sholat dan menyembelih. Menyembelih ini maksudnya apa? Supaya kita tidak kufur nikmat kan? Karena kan daging kurban itu kan dibagikan. Ya, dan kalau kurban ya gak usah heboh-heboh lah ya, seperti yang sekarang lagi rame di media ya. Kayak kurban meniru salam dunia gitu ya. Udah lah diam-diam ya. Saya kemarin dengan teman-teman se-Jawa Barat ya, kemarin dari bukan dengan se-Jawa Barat, saya dengan teman-teman di kota Bandung gitu ya rame-rame lah mencit sebarang 9, kemarin kita 7 ekor sapi gitu ya dengan komunitas ya nggak rame-rame gitu ya kalau di total sih satu kecamatan 2 berarti 30 ya sekitar 60-an lah, 60 ekoran lebih kita sembelih. Tapi itu rame-rame oke gitu ya, tapi iya mau mencit hiji ke alam dunia ini rame gitu ya. Kayaknya nggak perlu lah ya seperti itu. Kenapa? Karena tadi manusia itu memang potensinya tadi Pak, ada potensi itu. Makanya kata Buya Hamka, arti kanun adalah tidak berterima kasih, suka melupakan jasa. Itulah manusia. Berapapun nikmat diberikan Allah, ia merasa kurang puas dengan yang telah ada itu. Bahkan minta nambah lagi. Nafsunya tidak pernah merasa cukup dan kenyang. Yang ada tidak disyukuri, yang datang lebih dahulu dilupakan, kan begitu. Itu memang karakter manusia. Walaupun tadi karakter ini ada, tapi kan bisa ditanggulangi ketika dimulai dengan keimanan. Kan manusia itu khuliqa halua, orang yang selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kalau ditimpa musibah mengeluh, kalau ditimpa kebaikan lupa. Itu kan seperti itu. Nah, ada potensi itu. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya manusia itu benar-benar mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama menjelaskan hubungan sumpah ayat ini, hubungan ayat ini dengan sumpah sebelumnya apa? Tadi yang disampaikan bahwa ya sifat kuda dengan sifat manusia yang ingkar. Mereka mengatakan bahwa Allah menginginkan agar manusia memperhatikan keadaan kuda yang memiliki sifat taat. Kuda itu kan taat, Pak. Nah, jika kuda tersebut diberikan kenikmatan oleh Allah, oleh tuannya, maka dia akan berterima kasih kepada tuannya. Walaupun kenikmatan itu sedikit, kuda tersebut dirawat, diberikan kandang, diberi makan, diberi minum oleh tuannya. Sehingga ketika tuannya memerintahkan agar pergi berperang, maka mereka patuh dan ikut pergi. Bahkan ketika dia harus masuk ke dalam tengah-tengah pertempuran, kuda itu ikut. Inilah kuda, Pak. Ya diberikan nikmat oleh tuannya, kan dikasih makan, dipijitin kanan kuda itu, Pak. Saya baru tahu kuda itu harus dipijitin juga gitu ya.
Walaupun mijitnya mungkin tidak mijit ke tukang urut di kita gitu ya. Kan manusia juga kadang dipijit. Nah, berbeda dengan keadaan manusia. Kadang walaupun tidak semua, kadang ketika diberikan nikmat apa? Justru mereka tidak taat kepada yang memberikan nikmatnya. Makanya tadi, inilah apa hubungannya kok disebutkan kuda sumpahnya, tapi di ayat ke-6 innal insana li rabbih lakanud. Apa hubungannya tadi? Perumpamaan kuda itu taat kalau sudah dibantu. Kan ada istilah begini, Pak. Apa ada istilah hewan itu sejahat-jahatnya hewan. Kalau dibaikin gimana, Pak? Berterima kasih kan? Ada kisah Pak, nanti Bapak Ibu lihat di YouTube ya. Jadi ada orang ngurus apa namanya tuh singa ya. Singa yang gede, Pak. Nah, cuma di negara itu ada aturan bahwa singa itu termasuk binatang yang tidak boleh diurus oleh pribadi. Sehingga akhirnya diserahkan ke otoritas yang berwenang, disimpanlah di apa namanya dimasukin ke kandang. Kandangnya besar memang. Jadi ya dia bisa kemanapun luas lah kandangnya. Nah, kemudian orang itu datang, Pak. Jadi yang ngurusin singa ini dari kecil itu datang. Ketika datang, masuk dia, langsung si singanya itu apa? Merangkul dan seterusnya. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia itu ada potensi keburukan, walaupun potensi kebaikannya juga banyak. Nah, binatang saja bisa berterima kasih, kenapa kita tidak? Makanya kata Hasan Al-Basri mengatakan al-kanud adalah alladzi yu'addul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Kanud itu orang yang menghitung nikmat, tapi mohon maaf, orang-orang yang melupakan nikmat, ya, tapi kalau musibah dihitung, itu namanya kanud. Kata Fudail bin Iyad, orang satu sikap buruk saja, orang satu sikap buruk saja maka telah menjadikan melupakan kebaikan yang banyak. Asyakur, pandai bersyukur, adalah yang satu kebaikan membuat lupa dengan banyaknya keburukan. Jadi bedanya itu, Pak. Jadi kalau kanud itu satu keburukan, dia lupa kebaikan yang ada. Kalau syakur, satu kebaikan lupa keburukan yang ada. Nah, ini kan kadang manusia mah begitu, Pak ya. Punten ya, kalau ada permasalahan suami istri gitu, padahal kan baik-baik saja. Tapi begitu punten, kalau ada masalah perceraian kan diceritakan apa? Makanya saya kalau ada yang konsultasi keluarga gitu ya, atau ada yang bercerai, saya bilang kalau terjadi perceraian ya udah selesai. Tapi nggak usah mengumbar aib masing-masing. Tahu juga udah nikah 15 tahun gitu ya. Berarti kan kebaikannya kira-kira banyak kebaikannya, banyak keburukannya tuh. Saya yakin banyak kebaikannya. Buktinya bisa 15 tahun, Pak. Buktinya bisa 15 tahun. Nggak mungkin bisa 15 tahun bisa lama kan kan berarti kebaikannya banyak. Nah, kadang tadi manusia itu adalah kalau kanut dikasih satu keburukan, lupa kebaikan yang telah banyak. Kalau syakur dikasih satu kebaikan, lupa keburukan yang ada. Nah, ini bedanya kanut dengan syakur. Makanya di sini, Pak, menarik nih kisah ya. Ini orang seperti ini kan kerjanya selalu mengeluh, kanut ini. Ketika ia sakit seminggu saja maka ia selalu mengeluh. Ia lupa bahwa selama ini berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun Allah berikan nikmat. Maka di sini kita lihat Nabi Ayub kan sakit 7 tahun. Sakitnya mengerikan. Ya, sampai sakitnya itu keluar ulat dari dagingnya. Ya, kalau kita kayak mungkin buduk gitu ya. Nah, sampai keluar ulat dari dagingnya. Nabi Ayub bersabar. Kemudian ada orang-orang, atau kenapa kamu kan Nabi, minta ke Allah supaya disembuhkan. Maka Nabi Ayub mengatakan, aqamtu fin naimi sab'ina sanah. Aku telah diberikan nikmat selama 70 tahun. Wa uqimu fil bala'i sab'a sinin. Dan sekarang aku berada dalam ujian hanya 7 tahun saja. Wa hina idzin as'aluhu. Maka sekarang aku memohon kepada Allah. Apa pemohonnya? Bukan supaya diberikan kesembuhan. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau ini, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nah, inilah kebalikan dari kanud, yaitu syakur. Tapi potensi ini ada manusia itu. Ya, makanya innal insana li rabbih lakanud. Kemudian wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, di sini, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengakui keingkarannya. Di sini ada dua pandangan. Di sini Bapak Ibu, di sini wa innahu, ya, wa innahu. Nah, wa innahu di sini ada dua penafsiran. Sebagian mengatakan hu di sini Allah. Sehingga di sini wa innahu, dan sesungguhnya Allah menyaksikan kaitan dengan keingkaran mereka. Di sini hu di sini kembali kepada Allah. Makanya di sini disebutkan sesungguhnya Allah menyaksikan pengingkaran tersebut. Itu Allah menyaksikan sikap-sikap mereka yang ingkar, tidak bersyukur lalu beribadah.
Dan sebagian lagi mengatakan hu di sini wa innahu di sini kembali kepada manusia. Sesungguhnya manusia tahu dan menyaksikan sendiri akan keingkarannya. Maka di sini kata Dr. Saiful Bahri mengatakan, namun sayang manusia tidak pandai bersyukur atas nikmat dan karunia potensi kebaikan yang Allah berikan. Ia justru mengingkari dan mendustakan. Nanti mereka akan menyaksikan sendiri akibat dari pengingkaran tersebut. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Jadi manusia sendiri nanti akan menyaksikan apa balasan bagi orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Persaksian tersebut kadang dalam bentuk perkataan, kadang dalam bentuk perbuatan. Contoh, dengan perkataan seorang yang apabila diberikan nikmat dia tidak mengucapkan syukur sehingga menunjukkan ingkar. Contoh adalah orang yang diberikan nikmat dia justru menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Contohnya Qarun, Mbak. Kan Qarun itu ketika kaya apa kata Qarun? Innamal utitu ala ilmin indi. Saya mau menghardak semata-mata karena ilmu yang saya miliki. Makanya Pak, ingat kita bahas surat An-Nasr ya. Surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat orang itu masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kenapa ketika mendapatkan kemenangan kita disuruh bertasbih dan istighfar? Saya bacakan di sini tulisannya Dr. Saiful Bahri. Jika kemenangan diraih diiringi dengan tasbih dan istighfar. Kalau kita mendapatkan kesuksesan, Allah memberikan harta yang berlimpah, ilmu yang banyak dan seterusnya. Kalau diiringi dengan tasbih dan istighfar apa? Maka potensi kezaliman dan penindasan serta kesombongan dan keangkuhan bisa diminimalisir. Sehingga itu Pak, ya. Makanya kata beliau, karenanya umat ini dididik untuk terus senantiasa bergantung kepada Allah dan terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau lihat di sini, kalau Qarun kan diberikan ilmu apa? Diberikan harta. Saya mah kaya raya karena apa? Ya karena potensi yang saya miliki. Nah, saya mah pintar atau. Ini kan repotnya Pak. Makanya di dalam ayatnya idza jaa nasrullahi wal apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kenapa tidak apabila datang kemenangan dan pertolongan Allah? Karena kemenangan itu bermula dari pertolongan Allah. Bapak Ibu bisa hadir ke sini karena apa? Pertolongan Allah. Kan ketika azan subuh ya, terlepas perbedaan lah di kalangan para ulama. Apakah azan subuh atau azan awal as-salatu khairun minan naum itu? Kan sebagian ulama menyampaikan as-salatu khairun minan naum di adzan subuh, sebagian mengatakan di adzan awal. Terlepas dari itu semuanya. Tapi Bapak Ibu, setiap waktu sholat kita membaca apa? Setiap azan kan ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal apa jawabnya? La haula wala quwata illa. Jadi tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa ke masjid semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang yang sehat dan seterusnya. Ini Ustaz Hanan At-Taqi. Ini beliau pernah cerita, ada di YouTube, di video beliau. Jadi beliau cerita katanya, ketika beliau dulu kuliah di Mesir, beliau ketika kuliah di Mesir Pak, di sana tuh ada satu masjid Pak, kalau taraweh 10 juz. Insya Allah di masjid ini tahun depan berapa juz semalam Pak? 5 atau 7 juz Pak? Satu malam 10 juz. 10 juz satu malam. Ya kurang lebih sekitar 10 juz katanya. Intinya malam-malam Pak. Kemudian beliau sholat. Di sampingnya itu punten ada kakek-kakek yang ikut sholat. Ketika kakek-kakek ikut sholat tersebut, Sadahanan itu cerita. Pas kok ini si kakek kuat banget beres taraweh menurut mananya. Kayak ada kakek apa tadi udah dibaca ku imam itu. Paham tuh, walaupun orang Arab juga kan bahasa Quran mungkin lebih tinggi. Tuh paham, tuh hafal. Ada kakek pernah kuliah gitu. Terus ditanya, kenapa kakek bisa kuat sholat selama ini? Ya kan, saya kata Sadahanan, saya ya sedikit ya saya kuliah, sedikit-sedikit paham lah walaupun bukan orang Arab itu apa yang dibaca oleh imam. Tapi saya ini kamu cukup ramah cangkel gitu kan. Apa jawab kakek tersebut? Kamu mengandalkan kekuatan fisik. Kami mengandalkan kekuatan yang lain. Kalau mengandalkan kekuatan fisik kan berat, Pak. Ya, kan berat. Nah, ini kalau kita berbicara tentang ini. Jadi makanya di sini Pak, jangan sampai innal insana li rabbih lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan fisik terbatas. Apa yang bisa kita miliki? Ya, tidak ada kekuatan. Kekuatan ini semuanya dikembalikan kepada Allah. Makanya tadi Pak, persaksian tersebut kadang bentuk perkataan, kadang perbuatan. Artinya manusia sendiri yang mengatakan begitu. Ya tadi saya biasa bisa ini karena ini, saya bisa ini karena ini dan seterusnya.
Makanya di dalam surat An-Nasr nyambung, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kita sehat karena pertolongan Allah. Kita bisa ke masjid, makanya kan la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak juga yang sehat walafiat, mungkin secara finansial lebih banyak. Kita bisa kurban, mungkin Bapak Ibu kemarin bisa kurban. Alhamdulillah Pak. Mungkin ada orang yang rezekinya lebih banyak daripada kita. Bisa kurban nggak? Enggak. Kan mungkin saja seperti itu. Nah, ini semuanya adalah, makanya wa innahu ala dzalika lasyahid. Makanya kata Dr. Saiful Bahri, nanti mereka akan menyaksikan sendiri akibat dari pengingkarannya itu. Manusia yang ingkar dan tidak bersyukur cenderung akan bersikap kikir dan bakhil. Makanya disebutkan hendaknya orang muslim itu diberikan anugerah oleh Allah, tidak sombong lantas mengatakan itu semua karena usahanya, kecerdasannya, karena saya yang memiliki. Enggak. Tapi itu semuanya adalah dari Allah SWT. Kemudian di sini Pak, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, potensi ini kata Dr. Saiful Bahri, manusia yang ingkar, manusia yang tidak bersyukur cenderung akan bersifat bakhil, akan bersifat pelit. Di sini ada dalam bahasa Arab itu ada dua Pak, ada bakhil, ada syahih, ada al-bukhlu, ada as-syuhu. Apa bedanya? Kalau al-bukhlu, pelit, itu kalau pelit itu gini, dia punya duit nggak mau berbagi, itu namanya pelit. Kalau as-syuhu, ya syuhu ini kikir mungkin ya bahasanya. As-syuhu itu kikir. Kalau pelit, dia punya rezeki tapi tidak mau berbagi, itu namanya pelit. Kalau kikir, dia punya rezeki tidak mau berbagi. Lu ayam mah rezeki tiba turgi hayang pindah ke manehna. Nah, itu lebih parah, Pak. Itu namanya adalah kikir. Makanya dalam Al-Qur'an, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terlepas diri dari sifat kikir, maka dia termasuk orang-orang yang berbahagia. Sok Pak gini, orang punya rezeki banyak, pelit, kira-kira hidupnya enak tuh Pak? Enggak. Udah pelit, tambah lagi kikir gitu ya, berharap nikmat orang itu jadi menderita, tetangga beli mobil, wah itu mah pas, kan jadi makin panas Pak. Nah ini yang disebutkan dalam ayat. Makanya kata Dr. Saiful Bahri, manusia yang ingkar tidak bersyukur cenderung akan bersifat kikir dan bakhil. Tiada memiliki empati sosial dan kebersamaan dalam menanggung beban. Ia menjadi makhluk individualistik yang cenderung memuaskan diri dan tidak mau membantu orang-orang di sekelilingnya. Makanya di sini Pak, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, inilah nyambung kaitan dengan surat Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nyambung dengan surat yang kita bahas sebelumnya, Pak, surat Al-Maun. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Siapa, Pak? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak mau berbagi, tidak punya empati. Karena begini, Pak, kalau orang tidak percaya akhirat, ngapain kita harus berbagi? Ya, Bapak Ibu kurban, di sini berapa kemarin kurban harganya? 3 juta berapa Pak? Sapi 3.600, 3.800.000. Dapat dagingnya berapa kilo yang kurban? 4 kilo, 4 kilo Pak ya? Berarti mahal, banyak daging teh 1 kilo 1 juta Pak. Ya kan? Kalau itu kan 1 kilo berapa? 1 juta kan? Kira-kira Pak kalau beli ke pasar itu 3.800.000, ibu-ibu yang jangan bapak-bapak, mau ibu ngapa? Berapa kilo Bu dapatnya Bu? 3.800.000. 1 kilo berapa sekarang daging sapi? 150. Berarti dapat berapa tuh? Ya 3.600.000, mungkin sekitar hampir 20 kilo ya. Kalau 20 kilo kan berarti 150 kan 3 juta. 800-nya berarti ya sekitar 35 kiloan lah. 35 kilo. Kan menang sabar kilo Pak? 4 kilo. Nah, kalau kita hitung-hitungannya begitu, ya enggak juga bakalan kurban Pak. Kenapa? Karena 3.800.000. Mending juga pakai healing, libur anak sekolah kan? Pakai liburan kan? Tapi tadi, karena dia percaya kepada kehidupan akhirat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun akan dapat pahala. Dan ini semuanya adalah atas pertolongan Allah. Makanya mumpung sekarang baru tanggal berapa sekarang? 14 ya? 14 Dzulhijjah. Insya Allah masih ada 12 bulan lagi untuk Dzulhijjah berikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak silahkan rencanakan untuk kurban tahun depan. Bagi yang punya gaji, potong gajinya. Kerjasama saya di salah satu masjid Pak, kita kerjasama dengan DKM. Jadi DKM sudah ngumumin siapa yang mau siapa yang mau kurban. Jadi setiap bulan nabung ke DKM. Nah, ya ibu-ibu bisa kalau nggak nabung di DKM bisa juga. Ibu-ibu kalau kaleng kongguannya masih ada di rumah,
kaleng pongguan, kaleng monde masih ada kok. Nggak apa-apa lah, isinya sudah ranginang dan lain sebagainya ya. Kan pernah saya sampaikan Pak, maka kalengnya itu datang ke tukang elas. Di sini kalau nggak tukang elas keliling lah ya. Nah, kemudian dibolongin atasnya, kemudian dielas tutupnya. Nah, ibu setiap hari nabung 10.000, insya Allah bisa kurban tahun depan. Nah, lemun 10.000 berat, 5.000, insya Allah 2 tahunnya akan datang kurban. Ustaz 5.000 berat kene, 2.500. Insya Allah 4 tahun yang akan datang ibu-ibu bisa kurban. Berat kene 2.500, 1.000. Insya Allah 8 tahun yang akan datang akan kurban. Ustaz cenah tuh 8 tahun mencantang tuh keumuran. Gak usah mikirin itu, Bu. Yang penting mah kita ada niat. Nah, tadi kembali ke sini. Kalau kita ingat kepada nikmat yang Allah berikan, wajar dong. Inna a'tainakal kautsar. Ini kan ayat yang pernah kita bahas. Sesungguhnya kami memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang banyak. Al-Kautsar kan sebagian ulama mengatakan nikmat yang banyak. Walaupun mengatakan sebagian mengatakan ini adalah telaga Kautsar, ini adalah Quran, ini adalah Nabi dan seterusnya. Tapi fasalli li rabbika wanhar. Nah, tadi kembali, tapi manusia ini sifatnya Pak, sungguh cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Makanya ada ungkapan ulama mengatakan begini, kalau punya harta kita yang jaga, kalau punya ilmu kita yang dijaga. Jadi bedanya harta dengan ilmu itu. Kalau harta kita yang jaga, kalau ilmu kita yang dijaga. Ya coba Pak, kalau orang yang seperti ini, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Makanya Ustaz, saya pernah dengar ceramahnya Ustaz Ucu Najmuddin ya. Ustaz Ucu itu kan menyampaikan begini. Kata beliau, kenapa Pak disebut orang miskin? Karena miskin itu kan dari kata sakana. Artinya sakana itu kan artinya tenang. Karena orang miskin itu ternyata kadang lebih tenang Pak. Ya kan? Orang miskin mah tidur poe gitunya, da pantau lagi hiji gitunya ke dapur eta, ke kamar mandi eta. Coba lamun anu imahna 5 lantai. Murun kan pantau ka hiji can ditutup nutupan heula gitunya bari jam 11. Gaduh mobil 5, nu 2 can uih gitunya karena direntalkeun. Atuh teu peureum-peureum. Nah, ya itu kan tipikalnya. Tapi di sini sungguh cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Bukan nggak boleh cinta harta, boleh. Umar ibn Khattab pernah menyampaikan, kalau ditanya siapa orang yang pertama kali wakaf, Umar bin Khattab. Umar itu pernah ikut perang Khaybar dengan Rasulullah SAW. Dan perang Khaybar itu terkenal, peperangan yang ghanimahnya itu paling banyak. Sampai akhirnya Umar itu ghanimahnya itu dapat kebun kurma di Khaybar ini. Nah, Umar menyampaikan, wahai Rasulullah, saya ini punya kebun kurma. Kebun ini kebun yang saya cintai. Tidak ada harta yang paling saya cintai kecuali kebun kurma ini. Artinya kan cinta dunia itu boleh-boleh saja. Yang jangan mah adalah menjadikan cinta dunia lupa akhirat, itu yang dilarang. Nah, makanya di sini al-khair pada ayat ini kan artinya harta. Jadi cinta harta. Secara bahasa al-khair itu kan kebaikan. Harta dinamakan kebaikan karena demikianlah keadaan manusia. Mereka menganggap bahwa harta adalah kebaikan, padahal hakikatnya harta tidak selalu begitu. Bisa jadi ia menjadi keburukan jika harta itu tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Makanya kan kalau disebut dia memenuhi subhanallahnya nikmat Allah temeni loba karena hartana loba gitu. Padahal ya betul, salah satunya adalah itu. Makanya kata Ibnu Zaid mengatakan fasamawallahu khairan. Kenapa Allah menamakan harta itu kebaikan? Li'anna an-nasa yusammuna khairan fid dunya. Karena manusia menganggap kebaikan di dunia wa asa an yakuna khabisan, dan bisa jadi harta itu justru membawa petaka. Ada Pak sebuah keluarga ketika hidup pas-pasan, alhamdulillah keluarga rukun, rajin ke masjid. Begitu hartanya banyak, tara ke masjid, suami istri bercerai. Itu kejadian Pak. Makanya Rasul mengingatkan, saya tidak khawatir kalian miskin. Yang khawatir itu dunia terbuka di hadapan kalian. Nah, ini Pak yang mengerikan Pak. Dunia ini terbuka di hadapan kalian. Kalian berlomba-lomba dan akhirnya kalian binasa seperti umat-umat terdahulu binasa. Bahkan manusia menjadikan barometer untuk mengukur kemuliaan seseorang dengan harta. Jika ada orang kaya raya, maka ia pasti dihormati. Karena menurut manusia adalah harta adalah kebaikan. Padahal bisa jadi si kaya tersebut adalah orang terhina di sisi Allah jika ia menggunakan hartanya pada hal-hal yang haram. Makanya al-khair juga disebutkan, kalau ada orang meninggal dunia kan dianjurkan berwasiat. Intaroka khaironil wasiyah. Jika yang meninggalkan harta itu meninggalkan wasiat. Jadi khairan itu adalah, jadi manusia itu sangat cinta dunia. Makanya di sini ada kata syadidun. Ada kata syadda, artinya menguatkan ikatan. Syadda yashuddu itu menguatkan ikatan. Jadi manusia itu dengan dunia itu seperti diikat gitu.
Karena ikatan dengan harta sangat kuat, ia enggan untuk melepaskannya. Ia menjadi sangat bakhil. Ada dua penafsiran ayat ini. Pertama, sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Kedua, sesungguhnya karena kecintaan kepada harta membuatnya jadi kikir. Jadi tadi Pak, karena saking cintanya harta, dunia menjadi kikir. Makanya Rasul mengajarkan doa apa ya? Ini doanya. Kami dulu di kampung Pak, kalau ada pengajian itu bacanya doa ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Kemudian di ujungnya apa di sini? Wa la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini adalah sebagai puncak cita-cita kami tertinggi. Saya ingat doa ini di kampung Pak. Jadi saya lagi SD itu udah hafal doa ini. Karena unggal pengajian pasti dibaca. Jadi beres pengajian ya di samping doa kafaratul majlis bacanya doa ini. Allahumma qsim lana min khasyatika, kemudian wala taj'alid dunya akbaru hammina. Jadi hidup ini tidak akan mungkin kecuali adanya harta, dan manusia ketika berjalan menuju akhirat juga harus melewati dunia. Jadi bukan begitu mau kita meninggalkan dunia, nggak boleh. Tapi jangan sampai dunia itu menjadikan cita-cita kita tertinggi. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau kita lihat ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in utiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, kain halus dan mahal. Jika diberi dia senang, jika tidak diberi dia marah. Ini kan yang repot. Makanya kita, posisi kita urusan dunia gimana? Tengah-tengah saja. Manusia itu sangat bakhil karena sangat cinta dunia. Ya, karena sangat cinta harta. Itu yang menyebabkan itu. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Nah makanya Bapak Ibu, bukan tidak boleh cinta dunia, boleh. Nah menarik kan, Utsman bin Affan itu kan dulu bukan pingin miskin ya. Kan begitu dengar, ya Allah katanya kalau saya nanti meninggal harta saya banyak, nanti saya akan dihisab. Panen kurma waktu itu kurma panennya gagal. Menurut orang mah buruk menurutnya. Kan di kita suka ada panen tomat bakat kuloba gitu ya, harganya jadi murah. Nah kalau sama Utsman itu dibeli dengan harga yang mahal. Belilah dengan harga normal. Alhamdulillah harta saya habis. Tiba-tiba datang raja dari Yaman, utusan mencari kurma busuk, karena katanya menurut medis ini obatnya penyakit di Yaman itu dengan kurma busuk itu. Dihargai berapa? 10 kali lipat. Karena yang punya kurma busuk cuman Utsman. Atau terjadi miskin. Di Saudi pernah saya cerita ya, Bapak Ibu, di Saudi itu ada orang kaya raya, namanya Sulaiman Ar-Raji. Itu beliau punya 30 perusahaan. Ada salah satu perusahaan untungnya 1,2 triliun. Untungnya 1,2. Jadi sekarang itu beliau nggak mau, katanya saya jadi bukan nggak mau jadi orang kaya. Jadi beliau itu sekarang posisinya sebagai karyawan aja gitu. Jadi sekarang ke kantor tuh digaji gitu ya. Itu beliau sekarang di Mekah itu ada masjid Pak. Saya kemarin sholat di sana. Sempat sholat di masjid sana. Itu masjidnya Pak. Megah, karpetnya enak dan seterusnya. Kemudian air minum tersedia, buka puasa kalau Ramadan. Di belakangnya itu taman luas. Di sampingnya ada mall, ada hotel. Mall dan hotel itu wakaf. Ya tetap dikelola dengan profesional. Hotel bintang 5. Itu dikelola dengan bagus. Ya nanti hasilnya untuk kaum muslim. Tapi tadi ya kekayaannya terus bertambah Pak. Kemarin ketika Covid beliau nyumbang 1,6 miliar US dollar. Bukan 1,6 miliar rupiah, sebenarnya mau dirupiahkan itu sabarahan gitu. Tapi tadi beliau tidak cinta. Jadi bukan tidak boleh dunia ya. Dunia itu boleh, orang kehidupan dunia kan nggak mungkin tanpa harta. Tapi jangan dijadikan tujuan segala-galanya. Sampai di dalam Al-Qur'an disebutkan nanti ketika sampai surat Al-Fajr Pak ya. Kan orang ini kan sekali-kali tidak. Kan ada orang beranggapan kalau diberikan rezeki Allah sedang memuliakan. Kalau rezekinya nggak ada Allah sedang menghinakan. Bukan itu. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur sudah dikeluarkan. Nah, ini baru sadar Bu, hari kiamat. Makanya di sini saat manusia dibangkitkannya nanti, ini kata Dr. Saiful Bahri, semuanya menjadi terlambat untuk disadari. Kebakhilan dan kekikiran mereka, keangkuhan dan kesombongan mereka, kecintaan terhadap benda dan dunia yang berlebihan, serta banyak hal ini yang disembunyikan, semuanya akan dinampakkan. Afala ya'lam idza bu'sira ma fil kubur. Kemudian wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada akan dikeluarkan. Kedok-kedok mereka terbuka karena Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dalam dada mereka. Hari ini tidak ada lagi bisa ditutupi atau disembunyikan dari Allah yang sanggup menampakkan kepada siapapun yang dikehendaki. Maka kata Abdullah bin Abbas, apabila dilahirkan dan ditampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan di dalam hati mereka.
Makanya kan betul kata Al-Rasul, wala yajma'u syuhu wal iman. Selamanya tidak mungkin keimanan dan kikir itu bersatu dalam hati seorang hamba. Artinya kan di sini nanti akan nampak. Tadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dia mengetahui bahwasanya pelit seorang maka yang bermasalah pada imannya, maka dia akan melatih dirinya untuk terus-menerus berinfak. Dia tahu bahwa apa yang dia infakkan justru itulah tabungan di akhirat. Nah ini kan pernah saya sampaikan, ini kaitan dengan waris ya. Wahai Aisyah, bagaimana dari kambing tersebut masih ada enggak? Jadi Rasul nanya Aisyah, kan menyembelih kambing. Kemudian masih ada nggak tersisa? Oh masih, katanya. Apa yang tersisa? Pundak kambing. Pundak kambing itu orang sebagian sebelah kanan atau kirinya gitu masih adalah sisa. Kata Rasulullah SAW, maka yang tersisa itu justru yang sudah diinfakkan. Yang masih tersisa itu belum tentu jadi milik kita. Ibu, di dalam kulkas masih ada daging kurban kemarin. Nah itu belum tentu jadi rezeki kita, Bu. Ya bisa jadi nanti jadi rezekinya ya siapa kan kita nggak tahu. Ya, tadi ya bisi di dalam, ya nggak apa-apa Bu, di kulkas masih ada ya, bisi badi nyantai dari ayeuna mangga gitu. Karena hari ini masih hari tasyrik, Pak, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah hari untuk makan-makan dan minum-minum, dan jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurla. Nanti di hari kiamat kita dibangkitkan tidak pakai baju, tidak pakai kain sehelai pun. Ini kan menunjukkan apa? Ini menunjukkan nanti akan kelihatan. Terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Di sini kenapa Allah mengatakan kata khabir tidak alim? Kan kenapa disebutkan kata khabir? Makanya di sini kata Dr. Saiful Bahri, memang Maha mengetahui, tidak ada yang tidak diketahui olehnya. Namun kata Al-Jazat maksudnya adalah untuk diberikan balasan amalannya. Kenapa khabir? Karena umumnya makna khabir itu adalah benar-benar mengerti secara detail. Khibro itu kan keahlian, Pak. Kalau alim itu mungkin dia ilmuwan, tapi kalau khabir itu spesialis. Makanya kalau lab itu kan tempat meneliti hal yang kecil-kecil, itu namanya makhbarah. Makhbarah itu kan tempat meneliti. Makanya khabir, Allah itu maha khabir. Nah, khabir itu maha mengetahui sesuatu dengan detail. Khabir menunjukkan Allah maha teliti. Allah mengetahui mana sedekahmu yang terang-terangan, mana sedekahmu yang sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Khabir juga maknanya adalah ditujukan kepada orang-orang dengan pandangan matanya. Karena seorang yang sedang melirik, maka orang lain tidak akan melihatnya. Akan tetapi Allah itu mengetahui apa yang dia perbuat, bahkan lirikan matanya pun sendiri dia tahu. Allah itu khabir yang berkaitan dengan perkara-perkara detail yang rinci yang disembunyikan oleh manusia. Tapi Bapak Ibu, sebagai penutup dari saya adalah, dari ini saya baca dari buku yang ditulis oleh Dr. Saiful Bahri. Kata beliau, tema utamanya tentang kuda-kuda perang. Penjabarannya ada 3 poin. 1, selalu siap siaga dan waspada. Jadi ini selalu ada kesiapsiagaan dan waspada. Kemudian perbaiki wibawa penampilan. Yang ketiga, penjabarannya manusia kurang bersyukur dan kikir karena menahan harta. Maka aplikasi dalam kehidupan ini, kata beliau, adalah maka hendaklah kita selalu memperbaiki penampilan kita, bukan untuk pencitraan dan lain sebagainya. Ya, artinya selalu memperbaiki keadaan kita. Makanya kata beliau, aksinya yang bisa kita lakukan, waspada kapan dan dimanapun. Termasuk Rasul mengajarkan, Pak, ya, kalau kita sebelum tidur kan kunci dulu pintu. Mungkin kalau sekarang ya, kalau zaman dulu kan Rasul mengatakan kalau kamu tidur pastikan api mati. Ya, khawatir nanti ada tikus dan lain sebagainya loncat gitu ya. Nah, kalau ayeuna meureun waspada, kunci pintu dan seterusnya. Ini kan bagian dari kewaspadaan. Perbaiki penampilan, banyak bersyukur dengan berbagi. Ini mungkin aplikasi yang bisa kita lakukan kaitan dengan bab ini. Jadi supaya nikmat yang Allah berikan ini betul-betul bisa kita nikmat, bisa kita syukuri dengan nikmat tersebut. Allah bersumpah dengan kuda, ya, perang yang lagi kencang, maka manusia diingatkan agar tidak mencintai dunia yang membuatnya bakhil, sementara nanti ketika dibangkitkan dari kubur, harta dunia yang dulu dicintai itu tidak memberikan manfaat apapun. Yang akan memberikan manfaat justru yang kita sedekahkan. Dan pada hari itu semua yang tersembunyi akan nampak, termasuk betapa besarnya cinta kepada dunia, termasuk betapa besarnya kebakhilan. Manusia diingatkan hari kebangkitan, ada hisab, ada balasan, dan Allah Maha mengetahui serta tidak ada yang sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun rahasia rapat-rapat di dalam hati seseorang. Demikian Bapak Ibu, itu saja mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di pagi hari ini. Saya nggak tahu, mungkin ada yang mau bertanya dulu dari Bapak Ibu, atau cekap Bapak Ibu? Cekap ya, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih tertarik ke ayat 10, Ustaz. Itu di masalah wa usilama fi sudur. Jadi isi dada dikeluarkan. Nah ini barangkali kita selama di dunia ini ada nggak resep atau cara-cara untuk mungkin
Karena nanti kan pada hari kiamat itulah yang dikeluarkan. Jadi cinta harta yang segala macam tadi itu saya tidak melihat di harta, tapi kata cintanya itu, ya. Jadi karena itulah hati-hati kita, bagaimana kita introspeksi atau lihat hati kita dalam kemudian kuda perang ini. Kalau saya analogikan dengan syahwat atau hawa nafsu itu membuat basi, apakah itu bisa nggak? Kalau saya melihatnya seperti itu, apakah bisa benar syahwat hawa nafsu kalau tidak dengan dikontrol oleh hati, barangkali itu yang menjadi yang tadi ya, mungkin yang akan merugi seperti itu. Betul. Ya betul Pak, memang di sini adalah maknanya as-sadar itu adalah hati. Jadi maksudnya adalah wahussila ma fis. Jadi apa yang tersimpan di dalam hati nanti itu akan ditampakkan. Karena kan di hari kiamat itu kan tidak ada satupun yang disembunyikan. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat itu harta, anak, keturunan semuanya tidak bermanfaat kecuali yang datang kepada dengan hati yang bersih. Maksudnya dengan bawa keimanan, keikhlasan dan lain sebagainya. Makanya apabila dilahirkan dan ditampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan di dalam hati. Betul tadi Pak, syahwat dan lain sebagainya. Makanya kan kalau kita berbicara tentang al-insan, ma'rifatul insan, siapa sih sesungguhnya manusia? Maka salah satunya adalah manusia itu Pak. Kan kita ini ada tiga nanti kita bahas ya. Ada potensi di hati kita kan ada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya nanti qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasar. Jadi kan potensi ini selalu ada. Nah ini kan semuanya bermula dari hati. Makanya kan kita dianjurkan Pak, setiap sholat kita membaca apa Pak? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ada pertanyaan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa itu? Apa jawab Rasulullah? Wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun, tidak ada satu orang pun dari anak cucu Adam, illa qalbuhu baina isbi'ain min asabi'ir rahman, kecuali dadanya, maksudnya hati manusia itu berada dalam genggaman Allah. Siapa yang Allah kehendaki maka Allah berikan petunjuk, siapa yang Allah tidak kehendaki maka Allah akan sesatkan. Nah disinilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Kalau di dalam di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu kan Ali Imran itu ada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id. Nah, inilah Pak perlu selalu menjaga hati karena hati itu segala-galanya. Nah, bagaimana supaya hati kita bersih? Salah satunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin salah satu cara. Betul tadi Pak. Jadi sudur di sini, dada di sini adalah memang tadi hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu hati. Hati ini kan yang akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan keburukan ya. Karena hati, makanya kalau hati bersih ya insya Allah akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya kan ada ulama membagikan ada hati itu ada hati hidup, ada hati mati gitu ya. Kan makanya ada juga nafsul lawwamah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsu al-ammaratu bisu. Kalau nafsul lawwamah kan yang kadang kita ingat, kadang enggak gitu ya. Kadang ibadah, kadang enggak. Tapi kalau mutmainnah selalu semangat ibadah. Tapi kalau nafsu al-ammaratu bisu itu mah nyuruh keburukan terus. Makanya salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak doa tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id. Nah, saya baru menyadari sekarang Pak, di kampung dulu saya ada di pengajian di kampung itu dulu. Saya itu kalau sebelum pengajian tuh ya semacam ada baca doa gitu ya. Nanti kalau setelah pengajian tadi bacanya Allah maksim lana. Nah sebelum pengajian itu salah satu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Nah ini petunjuk Allah itu sangat berat. Apa harus kita jaga. Dulu ada sahabat, awalnya sahabat jadi orang kafir, namanya Ar-Rajal bin Unfuwah. Dia itu Pak sahabat Nabi yang pernah berdakwah tapi ujung-ujungnya jadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Kan ngeri Pak. Ini kan kembali kepada hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi betul Pak ya, jazakallahu tadi masukannya kaitan dengan bab ini ya. Ini adalah sehingga pada hari kiamat seluruh tersimpan di dalam dada semuanya akan dibongkar. Maksudnya semua yang tersembunyi kan nampak mungkin kebaikan Pak, tapi ya guys sekarang kan ramai di media dan lain sebagainya. Ini orang begini dan sebagainya. Ya di dunia mah kita hanya nahkum bid dawahir. Kita mengkomorang dari sisi zahirnya. Tapi nanti apa kalau di akhirat? Ya Allah tahu. Makanya kan orang tidur sama, orang sholat sama, tapi pahalanya beda. Kenapa? Yang membedakan adalah niatnya. Makanya disinilah Rasul mengatakan innamal a'malu binniat. Amal kita tergantung niat. Niat itu kembali kepada hati. Dan hati ini harus kita jaga. Di hari kiamat nanti semuanya akan dimunculkan. Ada orang, makanya kan yang pertama kali masuk neraka siapa Pak? 3 ya? Orang berjihad, orang berilmu, naudzubillah min dzalik ya.
Kemudian yang terakhir adalah orang bersodakoh. Kan ketiga-tiganya apa? Dia mengatakan saya berjihad karena supaya dikatakan apa? Karena Allah. Kata Allah, bohong kamu. Dulu berjihad supaya dikatakan. Nah, itu kan. Ini makanya penting kita menjaga tadi Pak, hati ini supaya selalu dalam kebaikan. Makanya kan ada hati, ada nafsu tadi Pak ya. Nah, maksudnya ada hati nurani, ada nafsu atau ada ruh gitu ya. Ketika nafsu kita di atas, nah inilah yang akan berbahaya. Nanti ada nafsu al-ammaratu bisu. Itu Pak barangkali jazakallahu khair kaitan dengan masukannya. Barakallahu fikum. Ada yang lain atau cukup barangkali Pak ya? Sudah jam 6 lebih 15 menit ya. Kalau nanti ada pertanyaan mungkin sambil ngobrol-ngobrol aja Pak ya. Baik, kita tutup pembahasan kita di pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.